Kota Malang itu ada, kalau di desa itu kan ada alokasi dana desa. Ya, apakah di Kota Malang di Puskesmas Cisadea itu di wilayah kelurahannya apakah ada alokasi dana kelurahan? Karena kami kalau bertemu dengan teman-teman puskesmas pastilah sebagian besar bertanya ya, Bu, untuk kader nih, puskesmas kan nggak bisa memberi uang transport nih, apakah transport bisa disiapkan oleh, tadi kalau di desa itu ada alokasi dana desa, kalau di kelurahan apakah ada alokasi dana kelurahan. Terus ada pertanyaan lagi, Bu, pekerja informalnya kan nggak punya uang untuk beli masker. Nah, tadi kebetulan kalau Dokter Awalia kan memberi bantuan masker. Dan sekarang kalau memang tidak ada pendampingan nih dari perguruan tinggi ini gitu ya, memang puskesmas benar-benar membina pekerja informal. Kita sarankan, pakailah masker begitu. Pekerja informalnya tahu nih, baik Bu, kami mau pakai masker, tapi kami nggak punya uang untuk beli masker. Nah, kalau di beberapa desa yang alokasi dana desanya ada dan dengan kepala desanya itu teman-teman puskesmas bisa melakukan advokasi gitu ya, sosialisasi supaya dana desa bisa untuk tadi melakukan memberikan dukungan untuk transport untuk kader loh ya, kalau petugas puskesmas nggak boleh ini karena kan kita pakai dana BOK kan nggak boleh. Nah, bisa tidak alokasi dana desa ataupun alokasi dana kelurahan itu untuk membelikan masker, karena masker itu untuk masyarakat wilayah kelurahan ataupun desa. Mungkin Bu Tias bisa menanggapi, atau sebenarnya saya harapkan juga kalau peserta ada pengalaman mohon juga di-share di forum seminar ini. Kami persilakan Ibu Tias. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi untuk honor kader di Kota Malang, saat ini yang dapat honor kader dari pemerintah kota itu baru kader posyandu Ibu. Itu memang setiap bulan mereka dapat insentif secara rutin. Kemudian untuk kader UKBM lainnya seperti kader pos UKK, sampai saat ini belum ada. Dan tidak ada juga dari dana ADD ataupun dana kelurahan. Nah, untuk di kondisi di UKK di tempat kami, alhamdulillah kader-kadernya itu betul-betul bekerja dengan niat ibadah, Ibu. Kami tidak memberikan transport maupun tidak memberikan insentif, tetapi mereka bekerja dengan maksimal. Justru malah kehadiran kami di pos itu justru ditunggu. Itu yang terjadi. Karena kami memang menawarkan beberapa program yang mungkin menarik bagi mereka, yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Titut, bahwa pelayanan kesehatan yang setiap bulan kami lakukan di puskesmas itu meliputi termasuk screening PTM, kemudian konseling terpadu, kemudian inspeksi sanitasi dan sebagainya. Justru malah kehadiran kami malah ditunggu. Kemudian untuk bahkan dana seperti kalau kita datang ke sana, mereka dengan sukarela menyuguhkan apa yang mereka miliki kepada kita dan sebagainya, itu juga dari mereka sendiri. Jadi mereka punya semacam, di samping ada donatur dari paguyuban sendiri, itu mereka juga secara kayak semacam dana yang dikumpulkan, bukan dana sehat Ibu, tapi mereka mengumpulkan secara rutin. Ada yang memasukkan uang itu berapapun yang seikhlasnya diberikan, dan untuk akan dipergunakan sebagai keperluan termasuk untuk pelaksanaan pos UKK, maupun kadang-kadang juga ada PMT bagi pada saat kita melaksanakan kegiatan itu murni dana dari masyarakat. Itu yang terjadi di tempat kami, Ibu. Karena untuk dana dari kelurahan itu sudah juga banyak sebetulnya, tetapi untuk pos UKK sendiri ini pada waktu Musrenbang saya lihat tidak mengusulkan dana untuk itu. Jadi saya yakin memang mereka sudah bisa penggalangan dana secara mandiri untuk pelaksanaan kegiatan. Karena di Musrenbang saya lihat tidak ada proposal mereka yang mengajukan dana untuk kegiatan UKK. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tias. Ini saya lihat di chat ya. Mohon Pak, sebentar. Ini ada
Nah ini Pak Bambang Alamsyah. Pak Bambang Alamsyah masih hadir di sini? Pak Bambang Alamsyah. Oh, siapa? Host mohon Pak Bambang Alamsyah dibuka itunya ya, di unmute. Pak Bambang Alamsyah, karena di chat menuliskan kalau di daerah ada dana kelurahan untuk pemberian insentif kader. Mohon Pak Bambang Alamsyah bisa men-share ke kami semua, kami persilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Gorontalo. Kebetulan saya nakes teladan 2018 dari Kesling. Jadi di daerah kami itu untuk tahun 2019 itu sudah ada dana untuk di kelurahan. Yang sebetulnya untuk kemarin-kemarin memang untuk kelurahan ini masih dananya masih di kecamatan. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu dari PMD Pemberdayaan Kabupaten itu sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberian insentif di kelurahan. Jadi untuk di wilayah kami itu sudah ada pemberian insentif untuk kelurahan. Jadi sama dengan ini sebesar 300.000 per bulan kader. Dan untuk pos UKK yang ada di kami, di wilayah kami itu ada pos UKK yaitu di daerah untuk nelayan, karena kami di wilayah kami itu sebagian adalah daerah pesisir. Jadi sudah sekitar 3 tahun kami bentuk untuk pos UKK untuk para nelayan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Alamsyah atas informasinya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kan dari mana-mana nih yang ke seminar ini ya. Jadi ternyata tadi Ibu Tias menyampaikan bahwa kalau untuk wilayah Puskesmas Cisadea kebetulan kan pekerja informalnya bisa iuran gitu ya, dana apa istilahnya, mau dana sehat atau dana apa itu. Jadi mereka bisa mengatasi sendiri. Dan kebetulan kalau Pak Bambang Alamsyah, kebetulan beliau dari Gorontalo, kebetulan dana kelurahan bisa dialokasikan untuk anggaran kader tadi. Jadi ini kembali lagi teman-teman, ini baik yang di wilayah kota itu kan kelurahan, kalau di wilayah kabupatenku sebenarnya kan desa ya, alokasi dana desa. Sebenarnya desa itu bisa mengalokasikan asal pada saat musrenbang desa itu, jadi tingkat desa ada musyawarah perencanaan pembangunan nih. Jadi di situ memang harus ada proposal. Nah, proposal itu kan ya tidak serta-merta pekerja informalnya yang membuat ya, pasti itu perlu pendampingan dari teman-teman puskesmas. Kalau memang nih ya di situ memang memerlukan dukungan dana. Tapi kalau bisa mengatasi sendiri itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tadi misalnya ada yang misalnya yang amat sangat penting dan bisa menyusun, pasti harus ada proposal yang disampaikan pada saat musrenbang desa. Dan musrenbang desa itu di level desa Bapak Ibu ya. Jadi pasti yang punya kepanitiaannya pasti di tingkat desa. Jadi kami berharap puskesmas kan, harapan kami punya penanggung jawab desa lah. Jadi mereka juga tahu kapan musrenbang desa itu dikerjakan, disitulah bisa mengusulkan. Tapi kembali lagi ini adalah dana untuk pembangunan desa ya. Jadi kita juga tidak bisa kalau ternyata sudah ada proposal untuk kader posyandu, terus ini nih penanggung jawab kesehatan kerja, kita berupaya supaya kita juga dapat, jangan hanya posyandu, ya jangan begitu, karena kan ini kan milik bersama ya. Jadi kalau ternyata posyandunya sudah cukup bagus gitu ya, sudah bisa alokasi sendiri tanpa dukungan dana desa, dan kebetulan pekerja informalnya perlu dukungan, nah itulah yang perlu dibuatkan
istilah kita kan proposal ya. Jadi memang harus didampingi ke situ. Jadi inilah gunanya kita ada forum seperti ini. Jadi teman-teman kalau kita berbicara UKBM saja definisinya kan dari, oleh, untuk masyarakat. Jadi jangan sampai Ibu di Kemenkes mana honor untuk kader, ya nggak ada kan gitu. Ini kemana honor untuk kader melakukan penyuluhan, honornya ya nggak ada, karena prinsipnya tadi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Tapi ya tetap kita tidak akan lepas sama sekali ya. Tetap ada, pemerintah pasti ada. Contohlah kita kan ada dukungan untuk pos UKK Kit kan mendukung itu. Ada juga untuk APD pos UKK, tapi kan tidak setiap saat itu namanya dukungan. Jadi apakah bisa hal-hal seperti itu? Kalau memang pekerja informalnya bisa membiayai, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau tidak bisa, itulah gunanya berbagai sumber yang ada. Ya. Jadi bahkan ada, mungkin saya nggak tahu nih, ada beberapa daerah itu mereka bisa minta dukungan perusahaan yang ada di situ. Tapi yang berjuang pasti bukan puskesmas. Kalau sudah perusahaan, pasti yang berjuang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi itu, jadi menjadi istilahnya Bapak Asuh, Ibu Asuh kan tidak hanya posyandu, sebenarnya pos UKK juga perlu dibina juga seperti itu. Tapi ya kita balik lagi ya, kita harus pelan-pelan dulu ya. Sekarang mana yang utama, tapi kalau pekerja informal itu memang perlu didukung, kita harus dukung. Bu Dr. Awali ada tambahan informasi pada saat kemarin membina pekerja batik itu, apakah di situ ada, dia itu lokasinya di desa atau di mana gitu, apakah kepala desa itu juga punya kontribusi lah kaitan dengan kalau memang di situ ada alokasi dana desa. Kami persilahkan. Ya, kalau sementara ini sih kontribusi dari kepala desa belum ada. Kita kontribusinya baru dari pemerintah dan terutama CSR ya. Tapi kalau dari kepala desa belum ada. Tapi paling enggak pada waktu kita melakukan kayak bakti sosial, jadi kita tiap setahun itu hampir setahun tuh 2 kali. Jadi ada baksos dengan teman-teman dari Perdoski atau Persatuan Dokter Spesialis Mata. Jadi selain pendampingan itu ada baksos dengan KKN gitu. Setahun sekali atau 2 kali itu biasanya kepala desanya yang ikut menyelenggarakan. Jadi dia yang menyediakan tempat gitu, mengkoordinir gitu. Jadi cukup baguslah dukungannya mereka terhadap program kita, tapi tidak secara materi. Cuman pada waktu acara itu tuh mereka menyiapkan kayak drum band dan lain sebagainya. Karena kan mendukung program Desa Batik Sehat dan Ramah Anak itu. Kemudian kita juga perlu menambahkan juga selain kita melakukan pendampingan ke pekerja informal itu salah satu strategi agar supaya pekerja itu mau memikirkan kesehatannya dengan menggunakan APD maupun melakukan senam itu adalah kita memberikan pelatihan pada guru, terutama guru-guru SD. Jadi guru-guru SD itu kita ngajari guru-gurunya agar guru-gurunya tuh mengajari mengajari murid-muridnya. Ya, kalau yang nyeleke itu adalah anaknya, jadi supaya anak-anaknya itu mengingatkan orang tuanya agar melindungi kesehatannya demi masa depannya itu cukup efektif, Bu. Jadi kita ngajak psikolog untuk teman-teman psikologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang mengajari guru-gurunya ngajari anak-anaknya. Itu juga salah satu strategi, karena orang tua itu biasanya kalau yang beritahu anaknya itu mereka juga bilang gitu. Kita bilang kalau ayahmu tidak melakukan perlindungan dengan baik dan lain sebagainya, dengan senam dengan baik, itu nanti akan menimbulkan bahaya. Jadi nanti anak-anaknya ngandani memberi peringatan atau himbauan ke orang tuanya. Itu cukup saya jadi ingat. Itu cukup efektif ternyata. Yeah. Baik, itu Bu. Ya, Dokter Awali ada masukan untuk yang ini menghadapi new normal, karena ada dua yang bertanya nih.
menghadapi new normal untuk pekerja informal ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan puskesmas? Jadi puskesmas ya. Jadi sebenarnya kalau menghadapi new normal itu kan intinya kita kan harus melakukan langkah-langkah precaution atau langkah-langkah yang sehat di tempat kerja. Kebetulan di tempat kami itu pembatik itu karena dia informal, jadi orangnya nggak banyak, itu kan tetap bekerja. Tapi memang kita perlu pekerja itu kan banyak, nggak cuma pembatik, ada yang pelayan, yang macam-macam lah, banyak lah. Nah itu puskesmas itu memang mau nggak mau ikut membantu memberikan informasi untuk penggunaan sarung tangan, penyediaan ember-ember atau pencuci, cuci tangan, itu perlu ya. Jadi tidak perlu pakai hand sanitizer, tapi tetap pakai. Seperti kalau kita ke supermarket sekarang itu kan di depannya kan ada ember yang dari bekas tempat cat yang besar, 1 literan itu, dikasih air, dikasih keran, dan cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa, itu kita membantu menyiapkan dari puskesmas. Itu juga sebenarnya kan nggak mahal ya, atau mengajari caranya, atau kalau di daerah, kalau misalnya di situ ada Kagama, ada keluarga alumni Gajah Mada, itu kita memang punya jangkauan cukup luas untuk memberikan bantuan berupa APD maupun berupa APD-nya bisa juga kain atau berupa alat untuk cuci tangan, sabun, dan lain sebagainya. Monggo nanti kalau di sekitarnya ada teman-teman Kagama, keluarga alumni Gajah Mada bisa menjangkau. Saya pikir universitas lain juga ada ya di situ ya yang bisa alumninya. Jadi monggo aja langsung kontak ke alumninya, lewat alumni. Kalau di situ ada alumninya, kita melakukan bantuan, menyalurkan bantuan juga. Ya, gitu aja. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang udah murah kok ya harga sabun. Iya, iyalah. Tidak seperti masa awal dulu kan. Cari masker juga susah. Ini sekarang maskernya cukup masker kain aja sebenarnya, Bu, untuk masyarakat supaya murah dan bisa dicuci. Ya. Jadi teman-teman itu semua tanggapannya ya. Jadi baik. Yang pertama tema kita kan adalah pekerja informal. Jadi memang pekerja informal harus kita garap ya. Kita itu artinya paling ujung untuk pelayanan kesehatan adalah oleh puskesmas. Yang kedua, sudah ada pengalaman dari puskesmas Cisadea bagaimana menggerakkan ataupun membina pekerja informal. Yang pasti mohon pilihlah pekerja informal yang bahasanya pemberdayaan itu yang gampang didekati dulu gitu ya. Kalau yang sulit didekati, puskesmas sudah putus asa duluan kan, belum apa-apa sudah minta yang lain-lain, sudah mundur dulu ya. Jadi mana yang bisa didekati dan mana yang sebenarnya itu punya efek terhadap kesehatan yang paling tinggi itu. Kemudian teman-teman kesehatan kerja tidak bekerja sendiri ya, kita harus bekerja antar program di puskesmas. Jadi urusan lingkungan jangan coba mengatasi sendiri, tanyalah kepada penanggung jawab kesehatan lingkungan. Kecuali kalau yang diberi tanggung jawab kesehatan kerja, teman-teman kesehatan lingkungan itu sudah tahu juga permasalahannya. Jadi silakan bekerja sama dengan teman-teman program yang lain. Dan selain puskesmas, sebenarnya di tingkat kabupaten kota itu ada pembinanya puskesmas. Jadi mohon tidak segan untuk bertanya, berkonsultasi kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan satu lagi mitra kita, sebenarnya banyak mitra kita ya. Kalau di situ ada perguruan tinggi, saya yakin mereka juga mau membina. Kebetulan tadi Ibu Tias tidak menyampaikan apa dukungan UNBRA ya, kalau nggak salah ya. UNBRA itu juga mendukung untuk pengrajin tempe di situ. Jadi tidak bekerja sendiri ya. Saya yakin kalau pemerintah kotanya itu punya tanggung jawab ya, pasti dia akan bekerja sama ke yang lain-lain. Karena ternyata di pengrajin tempe itu juga banyak limbah yang harus diatasi dan sebagainya. Saya yakin karena perguruan tinggi yang di Malang kan UNBRA itu juga membina juga. Dan saya yakin di Surabaya juga ada UNER, itu juga membina ya. Saya yakin banyak perguruan tinggi yang sebenarnya mungkin mahasiswanya ataupun yang sekolah S1, S2 itu melakukan penelitian, tapi memang teman-teman kesehatan, teman dinas kesehatan belum terinfo. Itulah gunanya teman-teman di kabupaten kota
advokasilah, sosialisasikanlah kepada perguruan tinggi. Saya yakin mereka mau menerima. Nah, sebagai itu loh ya, sebagai dinas kesehatan ya, lain loh sebagai mahasiswa lain lagi ya. Ini sebagai dinas kesehatan, saya yakin mereka mau menerima, dan saya yakin itu juga salah satu tugas ataupun peran perguruan tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah 2,5 jam bertemu. Dr. Awalia, tadi ada beberapa yang bertanya untuk apa, akan japri, akan kontak langsung gitu ya. Mohon mungkin berkenan nanti memberikan apa ya, alamat HP ataupun alamat emailnya. Juga Ibu Tias, kalau nanti akan dikontak, mohon juga informasinya. Dan teman-teman, ini kita semuanya itu kan satu keluarga. Kami berharap kalau di kontak nggak ada niat yang lain-lain, mesti niatnya untuk belajar kan itu. Dan tadi ada beberapa bahan yang diminta, mohon nanti juga berkenan untuk memberikan, yang pasti materi nanti akan kami share. Dan untuk teman-teman penanggung jawab kesehatan kerja, mohon tidak lepas dari informasi yang beredar saat ini ya. Jadi sekarang kan kita memang masa pandemi, apapun salah satu media itu memang kita melalui Vicon seperti ini ya. Vicon, jadi seminar tidak lagi berkumpul tapi melalui Vicon seperti ini. Juga sama halnya berbagai informasi, kalau tadi bahan untuk new normal apa saja, teman-teman dari Direktorat Kesehatan Lingkungan di Kemenkes itu sudah mengeluarkan berbagai macam flyer gitu ya, yang untuk apa yang harus disiapkan. Kalau tadi Dr. Awalia menyampaikan untuk cuci tangan itu seperti apa, itu sebenarnya yang bisa dikerjakan. Tapi kalau memang teman-teman tadi bisa bekerja sama dengan mau alumni perguruan tinggi ataupun mau CSR dari perusahaan yang ada di wilayahnya, ada bantuan itu juga monggo saja. Tapi sebenarnya bisa dibuat sendiri ya. Kalau waktu saya kecil dulu, kebetulan saya ini asalnya dari Jogja ya. Dulu di Jogja itu ada istilahnya untuk wudhu itu namanya padasan. Padasan itu terbuat dari keramik gitu ya, bentuknya pedih besar gitu. Itu kan sebenarnya alat cuci tangan juga sebenarnya. Kalau yang zaman dulu ada ya. Sekarang sebenarnya itu kan bisa juga dilibatkan. Kenapa kita selama new normal itu harus pakai masker, harus cuci tangan pakai sabun, harus jaga jarak. Itu ya. Itu kuncinya, kita harus pegang kemana-mana. Bukan hanya sebagai kita di institusi kantor, sebagai individu sehari-hari kita juga harus seperti itu. Ya. Baik, karena sudah 2,5 jam, kami cukupkan untuk seminar saat ini, tapi sebentar, jangan keluar dulu. Ya. Terima kasih kepada Dr. Awalia, terima kasih Ibu Tias yang berkenan untuk menjadi narasumber saat ini. Terima kasih kepada semua peserta. Saya tadi di awal juga belum sempat ya, ini kan masih bulan Syawal ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa istilah kita terbebas ya dari pandemi ini, supaya kita bisa bekerja lagi. Kalau istilah sekarang adalah bekerja new normal. New normal beda dengan abnormal ya teman-teman ya. Cuman new normal artinya apa? Kalau kita keluar, kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak, harus rajin cuci tangan pakai sabun, dan bergerak aktif. Itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Untuk seterusnya, kami serahkan ke Ibu Mutia untuk pengumuman berikutnya, apakah ada materi dan sebagainya. Kami persilakan Ibu Mutia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Mutia nggak ada suaranya, Bu. Halo, host, bisa berikan aba-aba untuk kita dokumentasi per lembar? Oh iya, baik, Bu. Halo, bisa didengar suara saya? Sudah, Bu. Ya, bisa. Oke, ini halaman 1. Sebentar, 1, 2, 3. Oke. Silakan, aba-aba dari host untuk lembar pertama. Ya, ini lembar pertama. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Halo, hostnya Danu, Ya, bisa ya, Bu. dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Selanjutnya mohon ini maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis. Mudah-mudahan, halo, host, ya, Bu. ya bisa, mungkin dikasih aba-aba untuk dokumentasinya. Iya, Bu, ini pesertanya lembar sudah kedua. siap. Lembar kedua siap. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya pada webinar kita hari ini. Semoga dapat sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa ya? Sudah selesai ya? Ibu Lilik Suharti dari Malang ya. Saya kan belum tahu. Salamnya dari Palembang. Ini Pak siapa ini? Ini Pak siapa? Pak siapa Bu itu? Makasih, Mbak. Oke. Abid. Klik meeting itu. Dimatiin aja. Matiin aja berarti nih. Close.